i'tikaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai i'tikaf. Sebelumnya saya akan menyampaikan KD terlebih dahulu. 4.1 Menghayati pentingnya i'tikaf sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. 4.2 Menerapkan ketentuan i'tikaf. 4.3 Mempraktikkan ketentuan i'tikaf. Akan kita pelajari yaitu pertama pengertian i'tikaf, yang kedua yaitu syarat i'tikaf, yang ketiga yaitu amalan yang disunahkan ketika kita melakukan i'tikaf, dan yang keempat yaitu tujuan i'tikaf. Yang pertama, pengertian i'tikaf. I'tikaf itu berasal dari bahasa Arab, yaitu i'tikafa ya'takifu i'tikafan, yang artinya yaitu berdiam diri. Sedangkan menurut istilah i'tikaf itu yaitu berdiam diri di dalam masjid dengan syarat tertentu, dengan niat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Hukum melakukan i'tikaf yaitu sunnah. Dan kapan waktu diperbolehkan untuk i'tikaf? Yaitu kapanpun kita mau, kita bisa melakukan i'tikaf. Namun yang paling utama yaitu melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan, karena Nabi sendiri selalu melakukan i'tikaf pada hari terakhir dalam bulan Ramadan. Nah, apa saja sih syarat dari i'tikaf? Nah, syarat untuk melakukan i'tikaf yaitu yang pertama pastinya beragama Islam, dan yang kedua yaitu berakal, tamyiz, yaitu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga yaitu tentunya kita harus melakukan niat untuk melakukan i'tikaf. Niat melakukan i'tikaf yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat melakukan i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Yang keempat yaitu i'tikaf dilakukan di dalam masjid tentunya. Dan yang kelima yaitu ketika kita melakukan i'tikaf, kita itu harus suci dari junub, suci dari haid maupun nifas. Dan amalan apa aja sih yang disunahkan ketika kita melakukan i'tikaf? Yang pertama yaitu sholat. Kita itu disunahkan untuk melakukan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Setelah itu kita baru melakukan i'tikaf. Yang kedua yaitu membaca ayat suci Al-Quran. Kita disunahkan untuk membaca Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Yang kelima yaitu melakukan zikir dan doa. Contohnya tasbih, kita melafadzkan tahmid, takbir ataupun istighfar. Tujuan dilakukannya i'tikaf yaitu yang pertama, Allah akan memberikan ampunan bagi orang-orang yang beriktikaf. Karena ketika kita melakukan i'tikaf, tentunya kita akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sudah memohon ampun dan berniat untuk memperbaiki diri kita secara sungguh-sungguh, pastinya Allah akan mengampuni dosa kita. Selanjutnya yang kedua yaitu dapat menyucikan jiwa dan menumbuhkan rasa ikhlas. Ketika kita sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang kita lakukan, tentunya kita akan sadar, jiwa kita akan bersih dan kita akan lebih ikhlas dalam menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu menumbuhkan atau menjaga, menghidupkan sunnah Rasulullah. Yang terakhir
yaitu menjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Karena ketika kita beriktikaf di dalam masjid, tentunya kita selalu mengingat Allah dan tentunya kita akan terjaga dari perbuatan maksiat. Demikian materi iktikaf yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.